Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai public speaking di dalam kelas motivator yang dibimbing oleh Kak Ilham Sang Juara. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah berstatement ataupun berpikir saya mau buat video apa di kesempatan kali ini. Saya kenapa kok memakai baju ini merah putih, baju POM ini. Baju POM ini. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang apa saja yang harus kita lakukan ketika sedang mengisi BBM di SPBU ataupun POM ini. Nah, kita tahu sebagaimana umumnya kita itu hampir tidak pernah terlepas dari yang namanya BBM atau bensin. Kalau kita naik sepeda motor itu pasti membutuhkan bensin. Kalau tidak ada bensinnya ya tidak bisa jalan, sepeda motornya mungkin dituntun gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan atau apa yang baiknya harus kita lakukan ketika sedang mengisi BBM di pom bensin? Yang pertama, seperti dalam video saya sebelumnya, kita harus safety, kita harus menaati peraturan ketika berkendara. Sepeda motor kita harus lengkap, harus ada spionnya standar dan menggunakan atau membawa surat-suratnya. Jaga-jaga kalau ada operasi. Ya. Selanjutnya, ketika mungkin SPBU itu terletak di samping jalan, tidak mungkin di tengah jalan ataupun di lorong-lorong gitu ya. Jadi SPBU itu pasti terletak di pinggir jalan, maupun itu bisa di kiri atau sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ketika kita berjalan naik sepeda motor, gitu, kalau semisal kita dari arah kiri, SPBU-nya di sebelah kiri jalan, kita hanya tinggal ngereteng langsung belok sambil lihat apakah ada kendaraan di depan atau belakang. Nah, seperti itu. Tetapi kalau SPBU-nya semisal di kanan jalan, kita sedang berada di kiri jalan, kita harus menyeberang dulu, lihat spion, lihat depan, nanti kalau aman baru kita menyeberang dengan baik. Nah, selanjutnya ketika kita sudah sampai di SPBU, pasti kita akan antri kalau banyak. Kalau sedikit ya mungkin antrinya enggak seberapa lama. Kalau banyak antrinya mungkin juga lama. Nah, dalam antrian ini kita itu harus bersabar. Budayakan antri. Jadi teman-teman ya, antri itu harus dibudayakan. Karena apa ya? Mungkin teman-teman itu inginnya cepat. Ingin cepat mengisi, ingin cepat lanjut ke perjalanan seperti itu. Tetapi di sini bayangkan kalau kita itu berada di antrian paling depan, tetapi di belakang kita menyalip. Otomatis bagaimana perasaan kita? Kita kan kecewa ataupun marah bisa jadi, ataupun apalah itu, pokoknya nggak enak kan kita disalip. Jadi kita harus antri dari belakang berjejer-jejer. Itu pasti kan ada saatnya tersendiri. Jadi budaya antri itu harus dibiasakan ya teman-teman. Jangan nyalip. Apalagi kalau di depan kita ada orang tua, itu harus kita hormati, jangan disalip. Kita budayakan antri. Lalu ketika sudah sampai pomnya itu sudah sampai alatnya, kita harus sebelumnya membuka jok terlebih dahulu dan menyiapkan uang bayaran. Membuka jok terlebih dahulu satu antrian sebelum kendaraan kita diisi. Jadi ketika nanti sudah mau diisi, kita hanya tinggal menyodorkan saja sepeda kita, tinggal diisi, tutupnya dibuka ya.
Kemudian lagi kalau kita bilang ya sama mama, isi berapa mas, itu yang kalau bisa yang bilangnya itu agak keras ya, karena biasanya orang pegawai di pom bensin itu kan banyak kendaraan lewat ya, itu kan bising suaranya. Jadi kalau nggak keras, misalnya ditanya berapa mas, 10.000, itu kan tidak dengar otomatis kan ya, sulit nanti diisi berapa, bingung pegawainya. Jadi kita harus bilangnya harus keras, harus jelas. Misalnya diisi 10.000 ataupun 20.000, 13.000 ataupun bisa full penuh, bilangnya yang jelas supaya ada ketersinambungan antara penjual dan pembeli. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu adalah ketika kita mengisi BBM itu sepedanya itu jangan digoyang-goyang ya teman-teman. Karena pasti dari kecil kita sudah diajari kalau benda cair itu memenuhi ruangan. Bukan cair sih, itu bensin, itu gas ya. Tetapi kan wujudnya hampir mirip dengan cair ya. Nah, kalau kita goyang-goyang, otomatis nanti tidak akan tangki kita itu molor ataupun lebih muat banyak lagi. Nah, jangan sampai digoyang-goyang ya teman. Perlu diperhatikan lagi ketika kita mengisi, kita jangan sampai merokok ya teman-teman. Di SPBU itu jangan sampai kita merokok ataupun menyalakan api, jangan sampai ya, karena itu akan berbahaya bagi semua orang, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bagi semua orang ya. Jangan sampai menyalakan rokok. Kalau mau masuk ya dimatikan dulu, dibuang di tempat sampah, baru masuk SPBU. Terus lagi jangan teleponan, jangan menyalakan HP ketika kita mengisi BBM. Misalnya ada yang telepon, itu sebaiknya datanya dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak terjadi konsleting sinyal. Itu sinyalnya itu kan kalau konslet nanti bisa nyambung ke listrik. Nah, listrik itu kalau konslet bisa terjadi kebakaran. Ya, naudzubillah ya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman itu yang pengendara yang baik-baik semua kan ya. Jadi kalau masuk SPBU itu harus menggunakan adab atau cara yang baik ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah kita diisi, kita sambil lihat meterannya itu ya. Kan biasanya dimulai dari 0. Dan semua pegawai SPBU di Indonesia ini baik-baik kok teman-teman ya. Kan motonya SPBU ada namanya senyum untuk pembeli. Jadi semua pembeli itu mendapat senyuman dari SPBU, kecuali kalau pakai masker. Ini kan tidak terlihat ya senyumnya, mungkin terlihat dari matanya seperti ini, itu senyumnya. Tapi kalau insya Allah kalau sudah tidak pakai masker kan semuanya bisa senyum. Apalagi kalau yang melayani itu cewek teman-teman, pasti yang laki-laki itu ada yang gimana gitu. Dasar. Oke, lanjut. Setelah kita mengisi, kita membayar. Ya, membayar dengan uang. Jangan membayar dengan permen ya teman-teman, bayarnya pakai uang. Kemudian setelah membayar, kita harus cepat-cepat maju, cepat-cepat bergegas agar antrian sepeda motor yang ada di belakang kita itu tidak lama-lama. Jangan kok setelah kita membayar kita berbincang-bincang dulu sama pegawai pomnya. Misalnya pegawai pomnya itu cantik, kita tanya-tanya nomor WA-nya, kita tanya FB-nya, kita tanya Instagram-nya. Wah, itu melamakan antrian itu teman-teman ya. Jadi setelah kita mengisi harus cepat-cepat bergegas maju ya, agar tidak terjadi antrian yang panjang. Oke, mungkin sekilas itu, singkat saja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maksud pembuatan video saya ini adalah untuk belajar ya teman-teman. Jadi saya ini belajar ngomong sedikit demi sedikit, mengungkapkan kata-kata yang tersirat di hati, di dalam pikiran, itu harus diungkapkan semuanya ya.
Dalam video ini saya berterima kasih kepada semua yang menonton video ini dan kepada Kak Ilham sang juara yang telah memotivasi saya. Jadi saya membuat video itu inspirasi dan motivasinya dari beliau, teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe video ini kalau kalian suka, dan saya mengharapkan komennya teman-teman, saran, kritik bisa komen di bawah sini ataupun bisa DM ke Instagram saya, nanti saya taruh di deskripsi ini. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.